Ayunda segera membawa kopernya bersama Guna turun ke bawah menemui papa dan mamanya. Entah apa yang dipikirkan kedua orang tuanya hingga setelah acara akad nikah selesai dan ia resmi menjadi istri Gunadarma Fernan Candrama, ia harus pindah mengikuti Guna hari itu juga. Mama dan papa kayak nggak sayang banget gitu sama gue. Ratna tersenyum melihat kedatangan putrinya dan menantunya itu. Barang-barang kamu yang lain kan besok-besok bisa diambil, ucap Ratna tersenyum. Mama kok senang banget ya aku pergi dari rumah, ucap Ayunda kesal membuat semua tertawa kecuali Guna. Ayu jadi istri dan menantu yang baik ya. Kemanapun kamu pergi harus izin sama suami, ucap Bagus menasehati putrinya. Iya Pak, ucap Ayunda. Guna, bawa istri kamu pulang, perintah Elin. Ia begitu senang karena akhirnya Ayunda menjadi menantunya. Ia ikut andil membesarkan Ayunda karena kedua anaknya sejak dulu bersekolah di luar negeri. Ayunda memeluk Bagus, Ratna dan juga Adinda yang sejak tadi menahan tawanya melihat ekspresi kekesalan Ayunda. Mbak Ayu, rumahnya kan di depan rumah kita, jadi nggak usah lebay deh, ejek Adinda membuat semuanya tertawa. Ayunda segera melangkahkan kakinya keluar rumah bersama keluarga barunya. Kini ia telah resmi menjadi menantu Candrama, keluarga kaya raya dan pemilik perusahaan tempat di mana ia bekerja. Ayunda menghentikan langkahnya saat mereka sampai tepat di depan pintu pagar yang sangat tinggi. Rumah keluarga suaminya ini sungguh sangat mewah dan besar serta megah. Rumah ini bahkan rumah yang paling megah dan mewah di kompleks ini. Ayo masuk, ucap Guna membuat Ayunda segera mengikuti Guna masuk ke dalam rumah. Bertahun-tahun Ayunda selalu mendatangi rumah ini hanya karena ingin bermain bersama Elin. Baginya, Elin seperti ibu kandungnya sendiri karena Elin sangat menyayanginya. Dulu Ayunda sangat iri pada Adinda yang sangat manja kepada ibunya. Karena merasa ibunya lebih menyayangi Adinda daripada dirinya, Ayunda merasa sangat kesepian. Tapi Elin mendatanginya dan menawarkan persahabatan, membuat Ayunda merasa bahagia dan memilih untuk selalu menemani Elin yang juga kesepian karena kedua anak laki-lakinya bersekolah di luar negeri dan suaminya yang sangat sibuk di rumah sakit. Guna menarik koper Ayunda menuju lantai 3. Capek, kamar kamu kok di lantai 3 sih? Tanya Ayunda karena ia belum pernah ke lantai 3. Selama ini ia hanya mengunjungi rumah ini hanya sampai lantai 2. Lantai 3 adalah wilayahku dan karena kamu istriku, kamu akan tinggal bersamaku, ucap Guna. Gak usah dijelaskan berulang kali, gue juga udah tahu. Mereka menaiki tangga, membuat Ayunda merasa lelah. Jadi, tiap hari mesti naik turun tangga begini? Kesal Ayunda. Iya, ucap Guna. Capek, aku bisa kurus, kenapa nggak di lantai 2 aja sih? Ucap Ayunda. Kita butuh privacy. Sebenarnya kita bisa ke atas lewat lift, ucap Guna membuat Ayunda bingung karena setahunya rumah ini tidak memiliki lift. Mana ada lift? Ucap Ayunda. Kalau mau naik lift, lewat pintu
samping, jelas Guna. Ayunda penasaran dan ia memilih untuk turun ke lantai dasar dan mencari lift yang dimaksud Guna. Ia melewati kolam renang dan benar saja ada sebuah tempat terlihat seperti lift. Gua bego banget ya, nggak tahu ini rumah punya lift. Lagian gue mainnya kan hanya di seputaran lantai dasar dan lantai 2. Ucap Ayunda segera masuk ke dalam lift dan menuju lantai 3. Pintu lift terbuka dan ia tersenyum saat melihat Guna yang sedang menarik handle pintu. Wah, rumah kamu bagus banget, puji Ayunda. Ia juga takjub melihat lantai 3 yang seperti apartemen. Bahkan di lantai 3 ini ternyata ada dapur kecil untuk memasak. Yeay, ada dapur. Kamu suka masak ya? Tanya Ayunda. Ia segera mempercepat langkahnya ikut masuk ke kamar Guna. Ayunda takjub melihat kamar Guna yang luas dan khas kamar cowok pada umumnya, didominasi warna hitam, coklat, dan putih. Ayunda duduk di ranjang dan ia merasa ranjang yang ia duduki sangat empuk. Ayunda bisa menduga kamar milik Guna ini pasti sangat mahal desainnya. Kamarku di mana? Tanya Ayunda. Guna meletakkan koper Ayunda dan ia menatap Ayunda dengan tatapan kesal. Di sini, ucap Guna. Ini sepertinya kan kamar kamu. Tuh, lihat ada foto kamu segede gaban. Jarang loh foto cowok segede itu kamu nyaris narsis juga ternyata. Ucap Ayunda. Itu Mami yang pasang. Kamar ini pun Mami yang desain, ucap Guna. Iya, Mami pernah cerita sebelum dia menikah dengan Papi Adit, Mami kerja jadi arsitek, ucap Ayunda. Jadi yakin nih, ini kamar buat aku? Tanya Ayunda menyipitkan matanya menatap Guna. Ini kamar kita. Saya dan kamu akan tidur di sini, ucap Guna tegas membuat Ayunda mengerucutkan bibirnya. Dia